dulu ada kejadian kakak kelas kamu, dia pacaran sama anak kuliahan. Si siswi ini sama pacarnya ini ngalamin kecelakaan di situ. Baru beberapa meter aja itu dari gerbang. Dia itu kelindes truk, Bang. Pintu kamar mandi kan tinggi, Bang, ya? Iya, iya. Itu gue ngeliat ada kepala, rambutnya tuh ke bawah, dia jalan gini, Bang, set, di atasnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia masih duduk di bangku SMA. Dan di sekolahnya itu ada sosok yang sangat mengerikan lah menurut gue ya. Karena tadi sebelum kita syuting kita sempat ngobrol-ngobrol dulu tentang cerita ini. Dan biar lebih jelasnya narasumbernya kita tanya-tanya dulu aja. Di sebelah gue udah ada Mas Tian. Mas Tian, apa kabar Mas Tian? Halo, baik, alhamdulillah. Ini kisah mistis di sekolah ya? Iya, betul. Ini kejadian tahun berapa? Tahun 2006. 2006, waktu masih kelas 3 lah. Kelas 3 SMA? Mau lulus itu. Iya, mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu nih kelas 3 itu kelas 3 SMA, karena sekarang Iya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gue yang bingung jadinya. Ini kok ada sampai kelas 12? Kelas 12. Ini kejadiannya kan, kita tadi sempat ngobrol tentang salah satu sosok wanita ya. Itu yang ngalamin lu aja atau ada teman-teman juga sih yang ngalamin? Pada dasarnya sih yang ekstrim itu gue yang ngalamin. Lu yang ngalamin ya. Dan ada satu momen ketika lu foto-foto itu ya. Iya, betul. Foto-foto dan Itu. di situ nampak rambut. Ada rambut. Dan itu bikin gempar satu sekolahan. Satu sekolahan. Sampai dipasang di mading. Iya, gue nggak habis pikir itu kenapa foto bisa dipasang di mading ya. Iya. Padahal kan itu bisa bikin orang ketakutan. Iya, Tapi iya. itu, wah, gue nggak tahu dah itu alasannya apa. Padahal lu nyatakan nggak cuma itu doang kan? Maksudnya beberapa Banyak, foto kan? Banyak, ya banyak. Malah yang dipajang yang itu. Iya. Gokil. Ini sosoknya disebutnya tadi pas dicerita itu namanya Neng ya. Si Kita Neng. sebut aja Neng lah Si ya. Neng. Nah, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga seperti Mas Tian ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti kalian bakal diarahin gimana caranya untuk jadi narasumber di Lentera Malam. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi tuh kejadiannya bener ya, tahun 2006. Itu gue masih kelas 3 SMA waktu itu. Kayak biasa itu kan gue kalau datang ke sekolah itu kan pagi banget, Bang, ya. Pagi. Jam 6 itu gue udah nyampe sekolah itu. Anak rajin ya. Iya, karena emang sekolah gue jauh itu, Bang. Datang pagi itu karena buat menghindari macet. Iya. Jadi itu gue kadang jam 6 nyampe, itu belum ada murid sama sekali yang datang. Belum ada guru kadang, masih sepi lah itu sekolahan. Karena masuknya aja jam 7:15. Seperti biasa gue datang pagi mah itu nggak ada apa-apa ya, biasa aja. Tapi di hari ini gue bener-bener diganggu. Gue datang jam 6, nyampe sekolah, dan seperti biasa ya, gue kalau basa-basi sama sapam itu pasti dicengin. Mending gue langsung naik aja ke kelas daripada gue nongkrong dulu di bawah kan. Sekolah gue ini kan agak luas ya, jadi itu ada 4 lantai. Dasar 1, 2, 3, jadi setiap lantainya itu yaitu kelasnya. Iya. Di bawah itu biasanya dia ruang guru, aula segala macam. Gue naik ke atas dari tangga depan ya, ke lantai 1, lantai 2. Begitu dari lantai 2 ke lantai 3, itu kan tangganya zigzag gini, Bang, ya. Iya, iya. Nah, begitu gue di tengah-tengah tangga itu, gue ngeliat ada cewek. Pakai baju SMA. Kayak siswa gitu loh. Iya. Dia rambutnya panjang, roknya juga panjang, abu-abu. Dan kakinya gue nggak ngeliat karena roknya panjang banget. Dia jalan pelan, nunduk, lesu gitu. Gue nggak ngerti ini siapa ya. Kalau dia naik ke kelas 3 itu pasti anak kelas 3. Gue tahu nih, karena emang gue hampir kenal sama anak-anak teman-teman dari kelas-kelas lain ya. Hampir tahu lah ciri-cirinya. Tapi di sini gue nggak tahu nih ciri-cirinya dia siapa. Kayaknya anak baru ya perasaan gue. Nah, gue nggak enak tuh. Akhirnya gue coba ngikutin aja dari belakang. Biarin dia jalan duluan lah gitu. Nah, sesampainya di ujung tangga, di lantai 3, nah dia itu belok ke sebelah kiri. Di mana sebelah kiri itu urutannya kelas 3, 4,
35, 36. Kelas gue ini di kelas 36, paling pojok gedung, lantai 3. Nah, dia belok ke kiri, berarti kan ke arah kelas 3 itu kan. Nah, gue masih ngikutin. Akhirnya gue ke balkon dulu nih, nungguin tuh cewek jalan kan. Iya, biar nggak ketahuan ngikutin lah. Iya, itu juga lah ya kan. Iya. Wah, anak baru nih kan, kali aja gue bisa ajak kenalan gitu kan. Akhirnya begitu gue tunggu di balkon, gue perhatiin, di kelas 35 dia mulai masuk tuh, ke pintu kelas 35. Begitu masuk, fix, ini anak kelas 35 nih, anak baru kali ini. Ya udah, akhirnya gue mulailah tuh menuju ke kelas gue di kelas 36. Begitu gue melewati kelas 35, itu kan jendelanya kan sedada Bang ya. Nah, itu atasnya kaca. Gue ngelongok tuh ke arah kelas 35, itu kosong Bang. Kosong sama Padahal sekali. tadi ngeliat jelas banget, itu cewek masuk kelas 35. Gue nggak halu Bang, masih pagi habis sarapan, kenyang kan. Begitu gue ke kelas 35, gue pastiin lagi nih. Gue masih berpikir positif di situ Bang. Kali aja nih di samping tembok nih nggak kelihatan. Gue melongok dikit, gue masuk kelas 35, itu nggak ada orang sama sekali. Gue di situ merinding banget. Wah, itu gue pagi-pagi udah dibikin merinding bulu kuduk ya. Gue dalam hati ngomong, gue nggak jadi ke kelas gue mau turun aja. Gue mau ke kantor, gue mau ke pos security aja lah, ngobrol, bodo amat, gue dicengin macem-macem juga. Gue mau turun, tapi baru aja gue selangkah dari pintu kelas 35, baru aja gue selangkah, habis nutup, pelan-pelan saking takutnya itu nggak ada orang. Begitu gue balik badan, selangkah gue melangkah, itu gue dengar suara nangis Bang. Cewek. Kayak di kuping dibisikin gitu loh. Kayak mulut di sini lah gitu, nangis gitu. Nangisnya tuh seduh gitu, gimana sih? Sendu gitu, kayak sedih gitu. Aduh, gue nggak bisa bayangin. Gue kalau nginget tuh rasanya gimana ya. Itu gue langsung matung gitu Bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Lu bayangin aja, dari yang gue nggak kepikiran apa-apa mau menjurus ke sana tuh gue nggak kepikiran. Tiba-tiba tuh gue ngalamin hal seperti itu. Akhirnya gue coba ngelawan itu rasa merinding gue, yang rasa takut gue. Akhirnya gue lari ke lantai bawah tuh, dari lantai 3 Bang. Lari gue, wah kayak kesetanan gue tuh. Alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa ya. Kalau keselandung dikit kan itu bahaya banget. Akhirnya gue nyampe ke pos Sapam, gue tanya sama Sapam tuh, Pak, tadi ada murid nggak atau siswa yang naik ke atas yang udah datang? Ya, nggak ada yang serajin kamu, Dek. Biasanya kamu yang nyapu-nyapu dulu di sana. Ya, gue jadi malah kena cengan kan gitu. Nggak ada yang datang, bener. Oh, bener serius nih Bang, kalian gue nanya serius. Nggak ada, Dek. Waduh. Nah, itu kejadian pertama sekali tuh. Gue diganggu sama cewek itu, sosok cewek itu ya. Nah, kedua kalinya itu, gue kan eskul ya, eskul paduan suara gue waktu itu. Banyak anggotanya, cewek cowok banyak. Dan gue di situ pemegang keyboardnya. Jam gue eskul itu jam 4 sepulang sekolah Bang. Bisa jam 5 atau setengah 6. Karena waktu itu gue inget mau ada perlombaan. Ya kan? Jadi dikejar jadwal latihannya. Setelah sekitar jam 5 itu latihan selesai. Itu ceritanya anak ceweknya itu minta difoto tuh Bang. Nah, foto rame-rame apa? Foto rame-rame. Iya, foto rame-rame. Karena kan zaman dulu paling bagus itu kamera Nokia 6600 Bang ya. Masih VGA ya. Iya. Sedangkan gua dulu tuh punya kamera digital Bang. Oh iya. Iya, yang pakai baterai 3 biji. Lebih oke lah hasilnya. Oh, itu lebih tajam daripada kamera VGA HP zaman dulu kan. Minta difotoin tuh. Ya udahlah, gua nurut aja. Ya udah lu ngejejer lah pose. Gua fotoin tuh, jepret, lumayan banyak lah. Sampai baterai gua tuh habis waktu itu. Lu tahu sendiri kan, HP zaman dulu itu kan baterainya itu kan pakai yang sekali ganti kan, habis buang gitu. Nah, itu benar-benar lowbat. Ya udah ada habis nih. Ya udahlah. Ntar besok cuci ya. Ya udah gue cuci, gue taruh mading yang bagus. Malamnya gue ngecek tuh Bang. Apa foto-foto itu, pakai laptop. Pakai PC jadul gitu ya. Gue cek dari sekian banyak foto, itu normal-normal aja. Tapi ada satu foto dari beberapa foto itu yang menurut gue janggal. Janggalnya di mana? Karena kan lagi rame gitu ya, foto lagi pose banyak, backgroundnya itu kan tembok sama plafon. Nah, dari sekian banyak foto itu nggak ada yang berubah tuh foto, cuman posenya aja yang berubah. Tapi ada satu foto yang kayak ada rambut gitu Bang, ngejuntai dari plafon gitu. Rambut ngejuntai, kayak rambut kebalik gitu Bang. Iya. Satu foto doang itu yang gue dapet. Wah, ini gue agak aneh juga. Ini apa ya? Ini apa sih? Distorsi foto apa gimana? Gue nggak tahu.
Akhirnya gue zoom, gue perhatiin, itu rambut bang. Itu rambut ngejuntai ke bawah. Wah, gue malam-malam deg-degan langsung keinget penampakan yang di tangga itu, kelas 35 itu, iya. Wah, kemarin gue udah ditampakin, sekarang foto nih. Ini foto apa nih? Gue bingung kan, gue cetak nggak ya? Oh, gue takut kalau cetak, takut pada ketakutan. Akhirnya gue cetak juga bang. Gue cetak gitu foto. Akhirnya gue cetak, gue kasih tahu ke anak-anak. Rame, viral gempar, tuh. Gempar. Iya, gempar. Ini apaan sih, apaan? Sampai ditaruh di mading tuh bang. Ditaruh di mading itu fotonya. Malah pada ketakutan buat masuk ke aula lagi kan gitu. Yang biasanya aula tuh rame, orang pada eskul pada ketakutan gitu jadi. Tapi itu di fotonya jelas banget rambutnya. Jelas, nggak ada blur bang. Nggak ada blur, jelas itu rambut. Akhirnya gue tanya nih ke penjaga sekolah kan yang biasa ngecek-ngecek. Itu sering ada naruh ini nggak sih, naruh sapu atau apa gitulah, ngegantung. Ya nggak mungkin lah naruh sapu di situ deh, nggak mungkin juga. Masa ya naruh sapu di atas plafon kan gitu. Lagian juga itu foto yang saya lihat itu tuh bukan sapu deh, itu rambut beneran. Sampai yang menjaga sekolah tuh sampai mastiin itu rambut beneran. Tapi rambut siapa pak? Yang nggak tahu. Wah itu sampai sekarang sih kayaknya masih ada di dokumentasi sekolah tuh pasti ada pasti itu. Nah itu kejadian kedua bang yang gue alamin tuh di sekolah. Gue diteror kayak gitu. Nah yang ketiga ini, jadi tuh gue di teror ini di sekolah ini sampai 3 bulan bang lamanya. 3 bulan? 3 bulan gue di teror ini. Sama nih cewek nih, penampakan cewek ini. Nah di minggu berikutnya setelah kejadian foto itu, gue pulang agak sore sama teman-teman gue. Abis PM, kan selesai sekolah kan ada PM tuh, pendalaman materi. Buat kelas 3 ya. Buat biasanya mau lulus-lulus tuh. Betul, ya itu PM tuh sampai sore. Nah selesai PM, gue sama temen gue nongkrong di bawah tuh, main gitar, ya kan. Nggak langsung pulang. Karena gue inget banget, gue berani kayak gitu karena apa? Karena gue mau dianterin pulang sama temen gue. Temen gue bawa motor masalahnya. Kalau gue kan, ya ngerti lah keadaan keluarga dulu, nggak punya motor ya kan. Akhirnya temen gue bilang, yuk nongkrong dulu aja, ntar gue anterin. Ya udahlah, beres. Sampai setengah 6 gue mau balik, temen gue ini, sebut aja namanya si Ari ya. Nah si Ari ini lupa. Dia kan kalau ke sekolah bawa helm bagus tuh bang. Bawa helm bagus, dan dulu itu sering banget tuh maling helm di parkiran. Akhirnya dia helm kalau habis parkir tuh helm dibawa tuh ke kelas, taruh di laci kelas, samping whiteboard kan ada laci. Dia lupa, waduh helm gue masih di atas nih, anterin gue yuk. Nah berhubung masih rumor horornya tuh masih ada gara-gara mading itu, dia takut tuh ke atas nih. Udah ayo ke atas yuk, ambil helm lo. Begitu gue naik ke atas, aman-aman aja nggak ada apa-apa kan. Bener aja tuh helm ada di situ. Helm di situ diambil, ya udah. Gue tutup lagi pintunya karena emang nggak boleh pintu itu kebuka. Gue tutup lagi. Nah dia jalan duluan tuh si Ari, nenteng helm jalan duluan. Nah gue nyusul di belakangnya nyusul. Dia kan turun ke anak tangga ya, belok kanan mau turun ke bawah. Nah lagi gue fokus ke arah dia, si Ari ini. Si Ari begitu belok ke bawah, tiba-tiba mata gue tuh mandang satu pemandangan di lorong itu bang. Itu cewek itu lagi bang. Lagi berdiri, nunduk, seperti yang gue lihat di awal lah. Gue nggak ngeliat mukanya ya, karena ketutup pipi gitu. Jadi kayak segini aja gitu. Ini cewek lagi nih, cewek ini lagi nih. Kayaknya gue kenal nih, pernah gue lihat nih dulu kemarin nih. Ini gue memicingkan mata gini kan, wah ini bener nih. Di lorong kelas bang, sekitar 2 kelas lah, 2 apa 3 kelas lah. Nah itu dia berdiri di situ. Baru mau gue samperin. Ini kalau orang gue samper nih, kalau orang gue samper. Tiba-tiba dia jalan ke arah balkon, belok. Tapi itu, gue lihat itu nggak jalan, itu kayak melayang gitu loh. Kan gue nggak ngeliat kakinya. Kayak nggak melangkah gitu ya? Iya, kayak naik skateboard gitu loh. Dan ke arah balkon. Dan bodohnya lagi, dia tuh ke arah balkon, dan gue di situ teriak bang. Teriaknya gue apa? Bukan karena takut itu setan. Gue takut dia jatuh, sampai gue bilang, woi awas! Sampai si Ari tuh di bawah tuh denger. Tiba-tiba dia tembus aja ke balkon, wus, hilang. Bukan orang itu bang bener. Niat gue teriak itu buat awas ngeri jatuh, tapi itu dia tembus loh. Jadi hilang langsung, wus gitu. Wah, gue di situ langsung kaku. Temen gue si Ari manggil, kenapa lu manggil gue? Enggak, udah turun. Akhirnya gue turun, udah santai. Gue nggak cerita ke dia.
Si Ari tuh penakut banget ya. Kalau gue ceritain yang gue lihat itu, dia pasti lari tunggang langgang. Makanya gue bilang, udah, ayo jalan turun. Akhirnya turun tuh gue ke lantai bawah. Udah pulang yuk, pulang. Dari dulu tuh gue sering banget kayak gituin bang, kayak diperlihatkan gitu ya. Tapi gue tuh nggak minta sebenarnya. Setelah kejadian itu, udah tuh gue keep aja tuh kejadian itu. Oh, lu nggak cerita sama si Ani? Nggak gue ceritain kemana-mana itu, karena takutnya malah viral lagi, takut pada orang pada ketakutan gitu. Nah itu kejadian ketiga, yang paling ekstrim nih bang. Gue waktu itu terakhir, gue itu kebelet boker itu. Gue kebelet boker sore, itu pas lagi jam PM. Gue masuk ke kamar mandi, itu yang paling gue takutin bang. Seumur hidup gue nggak mau ke kamar mandi sekolah. Itu karena perut udah nggak bisa kompromi. Seumur umur gue nggak mau ke kamar mandi sekolah. Tapi karena itu tuntutan hukum yang berlaku, gue akhirnya tuh ya udahlah, ini udah di ujung kan. Gue ke kamar mandi tuh bang, sore jam 4:30. Itu yang gue takutin bener-bener terjadi bang. Toilet sekolah kan atasnya bolong gitu bang ya. Iya. Ada 3 bilik, 1, 2, 3. Nah atasnya bolong gitu bang. Iya. Jadi kalau ada anak murid iseng tuh, moto-moto bisa tuh bang dari atas. Nah gue di bilik tengah nih bang, karena bilik yang pertama tuh emang dikunci. Gue ke bilik tengah, gue terima aja apa yang terjadi. Gue udah merinding soalnya pas begitu masuk ke toilet. Gue boker seperti biasa bang, gue percepat itu. Tiba-tiba kamar mandi yang gue buka itu, gue melongoin, ketutup. Des. Bener-bener gue tuh udah, udah, gue langsung mau keluar deh. Tapi kan gue belum cebok bang ya. Maksudnya gue buru-buru. Begitu gue bersih-bersih, pintu kamar mandi kan tinggi bang ya. Iya. Itu gue ngeliat ada kepala, rambutnya tuh ke bawah, dia jalan gini bang, set di atasnya bang. Di atas pelapon kamar mandi itu bang, pintu. Lu view-nya dari bawah gini ngeliat? Iya lagi cebok bang. Itu gue hampir apa ya, mata gue hampir, aduh itu sakit kagetnya, mata gue sampai gitu, hampir mau pingsan gitu bang, hampir ke belakang. Itu apaan? Cepet gitu, wus, lewat gitu, langsung ke sebelah, ke belakang kamar mandi dari arah pintu yang ketutup. Wah itu gue nggak tahu, gue cebok udah bersih apa belum, gue langsung cabut pakai celana, gue buka pintu kamar mandi, gue langsung lari tuh, langsung ke kelas. Aduh itu yang paling parah itu, yang penampakan langsung. Dia tuh tinggi banget, jadi tuh tinggi banget, pintu kamar mandi kan tinggi banget bang. Itu dia bisa sebahunya gitu loh, lepas gini sambil. Itu antara tinggi banget sama dia melayang iya. Entah dia tinggi banget, karena kan bawahnya emang ketutup ya, nggak bolong. Nah itu kejadian yang paling ekstrim itu gue di sekolah teror itu. Sampai akhirnya gue tahu nih bang, latar belakang nih cewek kenapa bisa ganggu banget. Dapat cerita dari mana tuh? Nah ada ceritanya nih bang. Dulu gue punya guru ekonomi. Dia itu udah tua, udah sepuh lah ya di sekolah itu. Dia kalau setiap ngajar, dia nggak mau tuh, karena dia emang kejatah pelajaran dia tuh jam terakhir terus. Dia nggak mau tuh ke lantai 3. Maunya tuh di lantai 1 aja gitu. Isi kayak yang lagi kosong kelas anak-anak kelas 1 kan. Ya kita sih sekelas mauin aja, karena maklum lah udah tua gitu. Mungkin naik tangga capek apa gimana. Kelar ngajar, waktu itu gue ingat dia ngajar PM jam 5 kelar. Dia selesai ngajar di lantai 1 seperti biasa. Anak-anak pada bubar. Karena gue waktu itu kejatah piket, jadi gue harus matiin dulu tuh. Jendela-jendela udah ketutup, whiteboard harus dihapus, bangku-bangku dirapiin. Selagi gue beres-beres itu, ada si Ari juga tuh temen gue. Masih nungguin. Akhirnya begitu gue udah selesai semua, si Ari, udah gue duluan ke bawah ya. Ya udah, tungguin gue ya. Nah, dia turun tuh ke bawah duluan. Nah, tinggal gue masih Pak ini, namanya Pak Muslim sebut aja ya. Pak Muslim. Nama si Pak Muslim ini. Dia masih kayak gini kan, meriksa-meriksa. Udah, semua, udah. Yuk turun, bawain. Nah, akhirnya gue kejatah buat bawa tugas murid waktu itu. 35 siswa waktu itu. Dan tumpukan buku tugasnya tuh lumayan tinggi. Akhirnya udah, gue bantulah, gue angkat ke ruang guru di lantai dasar. Pak Muslim ini tuh jalannya pelan ya, pelan. Gue ngimbangin kan di sebelahnya. Nah, begitu dari lantai 1 menuju tangga, mau ke lantai dasar, tiba-tiba dia berhenti di anak tangga. Berhenti. 1 meter sebelum anak tangga dia berhenti. Gue nanya, kenapa Pak berhenti? Nanti dulu mau ada yang lewat. Ya udah, gue tunggu. Siapa sih yang mau lewat? Lagian juga ini tangga gede kok. Gue 2 orang, gue papasan bisa.
20 detik gue tunggu itu. Capek, berat nih kan. Pak, nggak ada yang lewat, Pak. Saya duluan ya. Nanti, kata dia. Akhirnya gue ngeyel. Gue maju tuh, mau turunin anak tangga. Begitu gue baru melangkah ke anak tangga pertama, sambil bawa buku gini. Itu gue dari pinggir itu ngeliat jalan. Itu di anak tangga lantai itu bayangan kelebet lewat. Bus gitu. Kenceng banget. Dan itu nabrak gue. Anginnya besar, hembusannya. Wong, gue sampai doyong ke belakang dan wangi banget tuh aroma anginnya itu, wangi melati banget. Itu gue kaget. Itu di situ gue cengok ya, nggak bisa berkata-kata. Gue diem aja. Itu apaan tadi barusan? Itu apaan barusan? Dia diem aja. Kamu sih disuruh tunggu. Lah, gue kan nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Dan akhirnya dia masuk ke ruang guru kan. Gue taruh buku-bukunya di meja dia. Sebelum gue pamit, mau salim sama Pak Muslim, dia nanya, kamu ngelihat si Neng itu sering? Wah, jangan tanya lagi Pak, saya digangguin terus nih berbulan-bulan. Oh, nggak apa-apa, pengen kenal. Ya Allah, gue bilang, kok kenal, pengen kenal kayak begitu banget Pak. Ekstrim banget ya kenalannya ya. Emangnya Bapak tahu yang saya maksud, yang barusan itu? Ya, saya mah tahu. Itu kan korinnya kakak kelas kamu. Korinnya kakak kelas saya. Maksudnya gimana Pak ya? Ya, dulu ada kejadian. Jadi di sini gua sama Pak Muslim tuh jadi sering curhat ya, jadi sering ngobrol masalah yang berbau-bau kayak gini karena emang dia orang ternyata bisa melihat. Dan bisa komunikasi juga. Akhirnya dia cerita di situ. Dulu ada kejadian kakak kelas kamu. Dulu itu dia pacaran sama anak kuliahan. Setiap pulang dijemput. Begitu hari kelulusan, dijemputlah sama pacarnya anak kuliahan ini naik motor. Seperti biasa teman-temannya juga udah tahu ya, udah kenal sama cowoknya ini. Say goodbye, ya udah hati-hati jalan. Nah, begitu baru beberapa meter dari gerbang sekolah, itu terjadi kecelakaan. Dan lu tahu kan Bang, sekolahan gue itu depannya itu kontainer lewat Bang. Kontainer lewat Bang, itu Bang. Lewat, bis lewat. Si siswi ini sama pacarnya ini ngalamin kecelakaan di situ. Baru beberapa meter aja itu dari gerbang. Dia itu kelindes truk Bang. Truk trailer. Mungkin ya kalau mau tahu sekolahnya ya tinggal cari aja sekolah yang di depan banyak kontainer lewat lah. Pasti tahu. Abang lagi tahu kan? Tahu. Ya di situ Bang. Jasadnya parah lah Bang. Kepala pecah gitu. Aduh, gua nggak bisa ngungkapin lah, itu teman-temannya histeris, langsung rame itu ke lokasi kejadian. Ternyata nggak nyangka itu temannya yang kena. Nah, gue tahu dari Pak Muslim cerita itu. Nah, makanya sampai sekarang itu korinnya nggak mau kemana-mana. Dia mau di kelas itu aja. Karena itu dulu dia tuh kelas dia itu di situ. Di kelas 35 Kelas 35 itu. Itu meninggal langsung dua-duanya tuh? Untuk si cowoknya ini dia, gue nggak tahu ya. Kabarnya sih gue denger dia sempat koma, tapi sekarang masih entah ya, kalau masih sehat ya gue minta maaf ya gue cerita ini, maksudnya cuma pembelajaran aja, maksudnya kalau emang si cowoknya ini masih ada atau sehat ya gue minta maaf aja. Tapi ya emang kejadiannya seperti itu yang diceritain sama Pak Muslim ke gue. Jadi korinnya itu masih suka mondar-mandir aja karena dia emang dulu cewek itu si Neng ini dia nggak pernah keluar kelas kalau istirahat, di kelas terus, pokoknya betah lah gitu. Kelasnya itu kelas 35, sebelah kelas gue. Lu 36 ya? Gue 36. Kelas dia itu berada tepat di sebelah kelas lu ya? Betul, di sebelahan banget. Nah, ini Pak Muslim ngasih tahu nggak kejadiannya tahun berapa? Dikasih tahu Bang. Boleh lu spill nggak? Sekitar 90-an Bang. Karena 90-an? Iya, 90-an akhir lah. Karena gue kan 2006 tuh Bang. Sekolahnya kelas 3. Nah, itu sekitar tahun 90 sekian lah gitu. Iya, berarti cukup jauh juga dari lu ya. Cuman mungkin Pak Muslim itu cerita nggak kalau dia itu sempat ngajar anak itu? Sempat. Itu emang muridnya dia? Anak murid dia. Oh iya, karena dia cerita dia ngelihat ya kejadian itu, berarti dia kondisi emang masih ngajar di situ ya? Masih ngajar di situ. Dia tuh sepuh Pak Muslim itu. Dia udah guru paling tua di sana. Terakhir lu ke sekolah itu tahun berapa? Reoni tahun 2013 Bang. 2013? Iya, gue udah nggak kesana lagi. Lu sempat ngeliat-ngeliat lagi nggak sekolah? Atau ada cerita-cerita dari orang lain gitu? Itu begitu cerita gue up di Spotify itu ada aja yang nge-DM gue gitu. Ada kelas. Dari sekolahan itu? Iya. Dia nebak-nebak. Oh ini sekolahan gue juga nih Bang, lu alumni ya?
Iya betul. Oh iya, pantesan gue juga pernah denger tuh. Si Pak Muslim sini kan maksudnya, iya udah nggak usah dijelasin, gue udah tahu. Iya, banyak tuh yang nge-DM gue. Berarti emang sosok itu cukup melegenda di sekolahan lu ya? Melegenda. Dan nggak cuma lu aja, berarti angkatan-angkatan di bawah lu mungkin pernah ada yang ngalamin juga, makanya banyak yang DM lu juga kan? Iya. Tentang si sosok ini. Paling serem sih katanya di aula. Aula, tempat yang nongol rambut itu. Iya, itu katanya di situ paling serem itu. Paling serem di situ. Sering banget ada suara-suara ya kayak cewek nangis segala macam gitu ya. Gua nggak ngerti lah itu di situ paling. Tapi gue pengen ngerti tadi pas ini sih, lu pas bagian toilet sih. Itu udah sekali seumur hidup bang gue di situ. Iya. Baru gua ngelakuin hal itu tuh boker di sekolah ya itu. Lu siram gak tuh waktu itu? Nggak tahu dah. Gue nggak merhatiin, gue langsung kayak lu cabut aja langsung. Cabut aja langsung lah. Gue juga nggak tahu gue cebok udah kelar apa enggak itu. Iya. Tapi kondisi kamar mandi serem apa normal bagus gitu di sekolahan lu itu? Lumayan bersih. Lumayan bersih. Gue pikir tadi biasanya kan 90% toilet di Indonesia itu busuk-busuk, apalagi toilet sekolah ya. Betul. Tapi masih bagus lah. Bagus lah, lumayan. Cuman emang mungkin serem aja kan. Iya, dan penerangannya itu emang waktu gue buka itu kan masih jam 4:30 ya. Itu emang belum terlalu gelap bang, jadi lampu belum nyala. Gitu. Oh iya. Jadi tuh kayak begitu ketutup, tahu-tahu gelap seketika gitu loh. Ini siapa yang nutup pintu? Kena angin apa gimana? Itu posisi toiletnya di lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 iya, juga? Iya, lantai 3. Wah anjir. Ini kan kejadian tahun 90-an ya. Dan Pak Muslim yang nyaksiin lah ibaratnya dia. Tapi pas selama lu sekolah di situ atau setelah sekolah di situ, setelah lu lulus lah, lu dapat cerita nggak sih dari orang lain atau guru lain yang nyaksiin juga sama kejadian itu gitu? Kalau untuk kejadian itu sih hampir ya namanya kejadian di depan sekolah ya bang ya. Itu tuh hampir semua guru keluar bang. Ngeliat. Berarti banyak guru yang lihat. Tahu, iya pasti tahu kejadian itu. Cuma kalau mistis nggak semuanya mungkin. Nggak semuanya. Ya, kalau Pak Muslim kan emang tadi sempat lu cerita kalau dia punya kelebihan lah ya. Iya, dia emang bisa ngeliat, bisa komunikasi. Itu pas lagi lu masih sekolah itu umurnya kira-kira umur berapa Pak Muslim? Sekitar umur 60-an. Udah tua. 60-an ya. Dan sekarang masih hidup Pak Muslim? Terakhir waktu reuni masih. Masih hidup dia? Masih sehat. Semoga sehat-sehat Pak Muslim. Dan jangan sampai ketemu sama dia ngomongnya Neng ya? Si Neng. Si Ya. Neng. Gue nggak tahu nama aslinya siapa ya dia. Iya. Dia masih nggak nyebut. Dia nyebut si Neng. Dan dia bisa nebak kalau si Neng itu mau lewat ya pas lagi lu bawa dokumen itu. Iya, bener. Gue itu nggak nyangka banget. Gue kira orang beneran mau naik. Tapi lu nggak ngeliat wujud, itu cuma kayak hitam aja lewat. Hitam di lantai bang, brrr gitu. Bayangan gitu. Iya. Tapi wangi melati ya. Iya, begitu nabrak gue tuh anginnya kenceng. Nembus gitu. Langsung doyong ke belakang gue bang. Apaan tuh? Langsung ya kayak patung lah gitu. Iya. Setelah lewat baru si Pak Muslim mulai turun. Iya, baru mulai turun dia. Sambil senyum-senyum gitu bang. Iya. Ngeliat gue. Aduh. Gokil banget nih. Yaudah, thank you banget nih Tian udah share cerita di Lentera Malam. Buat kalian yang masih penasaran sama ceritanya atau pengen tanya-tanya atau pengen mau nebak-nebak sekolahnya, bisa langsung main ke Instagramnya si Tian aja. Instagram lu apa Yan? si.darren. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi atau gue tampilin di sini lah Instagramnya. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Tian izin pamit.